Saudara, dalam renungan hari ini RHI, kita akan belajar tentang ziarah Natal di Goa Lawangsih bersama saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco. Mari saudara, selamat mengikuti, semoga menjadi berkat. Tuhan memberkati kita. Amin. Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan. Saudara, ada banyak kegiatan yang bisa dilakukan sekitar Natal dan Tahun Baru. Entah itu kumpul keluarga, entah itu bersantai, entah itu sekedar belanja, atau di rumah saja mengingat situasi dan kondisi. Saya dan istri dan beberapa sahabat, kami memilih untuk ziarah doa ke sebuah tempat yang disebut sebagai Goa Maria Lawangsih. Apa memilih berziarah? Berziarah artinya berkunjung. Tetapi tidak sekedar berkunjung. Berziarah adalah berkunjung sambil kita menghayati keheningan, mempertebal iman, kaitannya dengan iman kepada Tuhan. Oleh sebab itu, peziarahan yang kami lakukan bukan sekedar berkunjung ke tempat biasa, tapi mencari keheningan, dan kami memilih sebuah tempat, Goa Maria Lawangsih. Lawang berarti pintu, sih berarti cinta kasih. Karena di situ kita dihantar bertemu dengan sang pecinta sejati yang maha kasih, yaitu Tuhan, lalu mempraktekkan cinta kasih kepada sesama. Goa Lawangsih, itu yang kami pilih. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Goa Lawangsih ada di Patihombo, Purwosari, Giri Mulyo, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kebetulan dari tempat saya tinggal tidak jauh, tidak sampai 1 jam, tentu dengan naik ke Bukit Menoreh dengan liku-liku yang aduhai, yang tentu harus hati-hati. Kami memilih berziarah. Berziarah bukan sembarangan, tapi ke Goa Maria Lawangsih. Disitulah kami belajar untuk menghayati keheningan dan berdoa kepada Tuhan. Menarik, saudara. Pertama, goa itu dulunya hanyalah goa lawa. Lawa itu lowo, itu kelelawar. Jadi itu rimbun tempat kelelawar, enggak bermakna. Tapi yang empunya, begitu juga dengan masyarakat sekitar, baik yang Kristen, yang Katolik maupun yang non, lalu membuat dan diserahkanlah oleh yang empunya kepada gereja, kemudian dibangun, diresmikan oleh bupati, dan mendapat dukungan dari masyarakat. Jadilah di daerah terpencil, di daerah yang desa, di jalan yang tidak selalu beraspal, kadang-kadang malah kerakal batu, dan di situ ada tempat yang sangat indah, yang airnya sangat bening, yang ada lorong goanya yang teduh, yang kita bisa berdoa di sana. Dan yang paling menarik adalah di situ kita belajar untuk menghayati betapa hebatnya Tuhan, Sang Penguasa, dan betapa Tuhan mengasihi kita dengan hadirnya banyak yang diciptakan. Lalu kita menghayati kasih-Nya, terutama yang luar biasa. Kalau imanku adalah kedatangan Juru Selamat Yesus Kristus. Itulah sebabnya di masa Natal menjelang Tahun Baru, kami berangkat menuju ke Goa Lawangsih
untuk ziarah Natal tahun ini. Beberapa alasan lain. Kalau cuma berdoa, saya memang bisa berdoa dari rumah, dan itu sudah biasa. Tapi saya butuh keluar dari rutinitas. Kalau cuma menghayati kasih Tuhan dengan alam, kita bisa browsing dan melihat. Tapi saya butuh bukan sekedar browsing di Google dan melihat, tapi hadir dan menghayati secara nyata bebatuan, tetesan air yang begitu bening, suasana yang hening, bahkan juga lilin yang menyala. Kemudian orang-orang yang berdoa secara khusyuk. Jadi, sadar saya dan kami melakukan ziarah Natal ini sebagai sarana untuk menguatkan iman. Apakah harus begitu? Tidak. Tapi ibu, bapak, dan saudara silakan membuat cara dan menemukan sendiri. Saya banyak ditolong dengan ziarah-ziarah seperti ini. Saya akan baca satu ayat. Ayat yang menegaskan bahwa kita dilatih untuk berdoa, dan doanya harus hening, dan doanya harus kepada Tuhan, dan doanya tidak bertele-tele, dan doanya berbeda dengan orang yang munafik. Karena pengikut Kristus adalah orang yang beriman. Saya akan bacakan dari Matius 6 ayat 5 dan seterusnya. Yang demikian. Matius 6 ayat 5 sampai dengan 8. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula, janganlah doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Saudara, itu Matius 6. Semoga ini menjadi inspirasi buat kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dari ayat-ayat tadi kita menemukan kebenaran-kebenaran. Yang pertama, berdoa harus ditujukan kepada Tuhan, bukan kepada malaikat, bukan kepada nabi, bukan kepada roh leluhur, tapi kepada Tuhan, Sang Bapa surgawi. Kedua, berdoa harus dalam keheningan. Di situ dikatakan tutup pintu, bukan harafiah ya. Dalam keheningan. Maka saya menyukai ziarah karena di situ ada keheningan. Di situ saya belajar tentang keheningan, dan di situ saya belajar tentang relasi personal dengan Tuhan. Yang ketiga, kita tidak seperti yang lain yang menduga
doanya sekian kali, doanya sekian kali, doanya sekian kali, doanya nanti dikabulkan kalau begitu, doanya harus begini, bahasanya begini. Tidak. Alkitab mengatakan, jangan kamu seperti mereka. Karena Bapamu Maha Tahu, bahkan sebelum engkau ungkapkan. Saudara, ini penegasan. Oleh sebab itu, silakan memang berdoa kemanapun. Dan saya memilih untuk ziarah, tidak selalu sih, paling setahun berapa kali. Tapi itu salah satu cara untuk keluar dari rutinitas, untuk kami bersama-sama membina spiritualitas diri di hadapan Tuhan. Ada yang bertanya, poin dan pokok doa apa yang disampaikan? Saudara, yang saya sampaikan dalam doa tadi, prinsipnya cuma dua. Pertama, berdoa untuk korban pandemi COVID-19 yang masih merajalela. Bahkan, salah seorang sahabatku, kami hanya ketemu virtual, tapi dulu dia agak lama tinggal bersama kami. Bahkan saya pernah, karena bertugas 1 minggu hampir bersama satu kamar, sahabatku Romo Handoko MSc, yang dia sedang terbaring lemas di Santo Carolus di Jakarta karena COVID-19. Itu pokok doa. Aku berdoa supaya vaksin ditemukan. Aku berdoa untuk korban bahkan yang tidak tertolong. Dan teristimewa aku berdoa untuk sahabatku Romo Handoko. Dan yang kedua, saudara, aku berdoa untuk anak-anakku, keluarga, dan pelayananku. Pelayanan di ujung senja. Saudara, jadi ini adalah bagian dari sebuah keyakinan. Saudara boleh melakukan model dan cara yang beda, siarah di tempat berbeda, atau mungkin ke gereja, silakan. Tapi kami, saya dan istri, memang menyukai ziarah. Dan salah satu tempat yang pernah saya kunjungi adalah sebuah gereja kuno yang disebut sebagai GPIB Sion. Karena di situ penginjil Jawa, GKJ khususnya, Radin yang dikenal dengan Kiai Sadra dibaptiskan. Dia leluhur iman kami. Dan saya menghayati semangatnya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya berharap ibu bapak saudara mengisi kegiatan Natal atau Tahun Baru dengan hal-hal yang bermanfaat. Tidak sekedar bermain di pantai, ya itu bagus. Tapi kalau cuma begitu tidak harus nunggu setahun sekali, bukan? Atau mungkin ke mall, itu juga tidak salah. Tapi kalau cuma sekedar ke mall, tidak usah nunggu Natal dan Tahun Baru, bukan? Atau mungkin berlibur lainnya, dan itu juga tidak keliru. Tapi kami punya penghayatan sendiri, dan saya berharap itu akan memperkaya imanku. Tapi itu juga saya berharap saudara-saudara diperkaya dari kesaksian ini. Ziarah, doa ning, ziarah Natal dan Tahun Baru, semoga menjadi berkat, tak hanya buat diriku, tapi juga buat Indonesia, buat sahabatku, tapi juga buat para korban COVID-19, dan buat kesejahteraan kita bersama. Semoga Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Tuhan, berkatilah supaya kami mampu memiliki banyak cara untuk berefleksi, banyak metode
untuk ditemukan bagi pengembangan spiritualitas diri, dan berkatilah supaya kami mempertebal iman percaya kami dengan banyak pengajaran dari kitab suci, kesaksian, dan seterusnya. Semoga Tuhan memberkati pun yang hamba-Mu lakukan. Semoga kami dibentuk, kami memiliki rasa kasih Tuhan dan mengembangkan kasih pada sesama. Tuhan berkatilah para sahabat kami yang sedang terinfeksi COVID-19, bahkan hamba-Mu yang kami terus dukung doa, Romohan. Kami mohon berkat-Mu ya Allah, tapi juga buat semua bahkan yang tidak kami kenal, yang terpaksa kehilangan keluarga. Tuhan, kami berserah, berikanlah. Berkati pemerintah kami untuk mampu menangani ini dengan segera. Berkati hamba-Mu untuk mengambil bagian dalam pelayanan semampu kami. Kami mohon, biarlah kami isi kegiatan menjelang tahun baru yang lebih bermanfaat. Kami mohon, pimpinlah. Terima kasih Allah. Demi Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.